Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal tipe soal UTBK tahun yang sebelumnya ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soal UTBK. Ikatan kimia part yang kedua. Soal nomor 7, senyawa hidrogen klorida tidak menghantarkan arus listrik sebab hidrogen klorida mudah larut dalam air. Oke, sekarang kita tinjau pernyataan yang pertama. Senyawa hidrogen klorida tidak menghantarkan arus listrik. Hidrogen klorida, rumus molekulnya atau strukturnya HCl. Hidrogen adalah unsur golongan 1A yang bersifat non-logam. Cl golongan 7A yang bersifat non-logam. Ketika unsur non-logam berikatan dengan unsur non-logam, maka akan membentuk ikatan kovalen. Jadi bisa kita simpulkan hidrogen klorida mempunyai ikatan kovalen. Ikatan kovalen dalam keadaan murni tidak akan menghantarkan arus listrik. Jadi pernyataan yang pertama benar. Benar, oke ya. Pernyataan yang pertamanya benar. Yang kedua, hidrogen klorida mudah larut dalam air. Benar juga. Kenapa? Karena HCl atau hidrogen klorida ini termasuk ikatan kovalen polar atau senyawa polar. Senyawa polar adalah senyawa yang bisa larut ke dalam air. Yang pernyataan kedua benar juga, tapi pernyataan yang kedua ini tidak menjelaskan pernyataan yang pertama ya, sehingga benar-benar berhubungan jawabannya adalah B. Unsur X mempunyai susunan elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Unsur-unsur berikut yang dapat membentuk ikatan ion dengan unsur X adalah ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam golongan 1, 2, dan 3. Ingat golongan 1 kecuali hidrogen. Unsur non-logam golongan 5A, 6A, dan 7A. Elektron valensi X berakhiran di sp, sehingga bisa kita tentukan elektron valensi dari unsur X adalah 7, 2 tambah 5, 7. Jadi golongan unsur X termasuk unsur golongan 7A, unsur non-logam. Untuk mencari yang bisa membentuk ikatan ion, kita carilah unsur yang golongan logam, golongan 1, golongan 2, atau golongan 3 dan transisi. Nomor 1, unsur P dengan susunan elektron 1s2, 2s2, 2p5. Ini berakhiran di sp, artinya dia 2 tambah 5, 7, unsur non-logam juga. Non-logam dengan non-logam bukan termasuk ikatan ion. Jadi nomor 1 salah. Oke. Kalau 1 salah, ingat triknya, 3 pasti salah. Benar ya, 2 tambah 4, 2 tambah 6, 2 tambah 4, 6. Jadi elektron valensinya 6, 6A termasuk unsur non-logam juga. Oke. 1 salah, 3 salah, langsung cek nomor 2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 berakhiran di s, 2A, berarti termasuk unsur golongan 2A, unsur logam. Jadi nomor 2 benar. Kalau 2 benar, 4 pasti benar. Oke, sekarang coba kita cek berakhiran di 4s2. Benar ya, termasuk logam golongan 2. Jadi yang benar adalah 2 dan 4. 2 dan 4 benar, jawabannya C. Unsur X terdapat dalam golongan karbon dan unsur Y mempunyai atom 17. Nomor atomnya. Senyawa yang dapat terbentuk dari kedua unsur tersebut adalah, jadi kita harus membuat konfigurasi untuk unsur Y terlebih dahulu. X unsur golongan 4A, sehingga nanti elektron valensi unsur X ini nanti sama dengan 4. Oke.
Unsur Y mempunyai nomor atom 17, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Jadi elektron valensinya 2 tambah 5 sama dengan 7. X akan menerima 4 elektron dan Y akan menerima 1 elektron. Jadi dari pilihan A, B, C, D, E yang sesuai dengan elektron valensinya adalah E, X, Y, 4. Sehingga mereka akan membentuk senyawa kovalen. Sekarang coba kita gambarkan struktur Lewisnya. X tadi elektron valensinya 4. 1, 2, 3, 4 ya. Y 7, masing-masing Y di sini ada 7. 1 2 3 4 5 6 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini untuk elektron masing-masing elektron valensi setelah mereka berikatan akan tercapai 8, X 8 dan masing-masing Y juga akan 8. Jadi jawabannya adalah E, XY 4. Senyawa yang tidak mengadakan ikatan hidrogen antar sesama molekulnya adalah. Jadi di sini kita harus mengetahui dulu apa sih ikatan hidrogen itu sendiri. Ikatan hidrogen adalah ikatan antara atom hidrogen dengan atom yang sangat elektronegatif. Contohnya F, O, dan N. Atau cara kita mengingatnya, ikatan hidrogen adalah ikatan handphone. Ikatan antara atom H dengan F, H dengan O, H dengan N. Oke, sekarang kita lihat dari pernyataan pertama. Metanol. Metanol lambangnya adalah CH3OH. Oke, nomor 1 ada gugus fungsi OH. OH ini bisa terjadi ikatan hidrogen antara H dengan O karena ada gugus fungsi OH-nya. Artinya nomor 1 benar. Ingat trik, 1 benar, 3 pasti benar. Asam asetat lambangnya CH3COOH. Kita buat dulu ya. COOH. Nah, ada gugus fungsi OH juga. Artinya 3 ini benar. Kalau 3 benar, ingat langsung trik cek nomor 4 ya. Kalau 4 benar nanti pasti nomor 2 itu benar. Asetaldehid. CH3COH. Aldehid ya, CH3COH. Oke, nggak ada gugus fungsi OH-nya, berarti salah. Dietil ether. Oke, dietil ether. Ether itu gugus fungsinya O saja. Dietil berarti etilnya ada 2. Pernyataan kedua juga salah. Jadi yang benar 1 dan 3. 1, 3 benar, jawabannya adalah B. Oke, saya ralat jawaban nomor 10 yang ditanya yang tidak dapat mengadakan ikatan hidrogen. Artinya yang tidak bisa membentuk ikatan hidrogen, artinya yang salah. Yang salah tadi 2 dan 4. Oke, kalau 2 dan 4 yang salah, jawabannya C. Titik didih H2S lebih besar daripada titik didih H2O. Salah. Kenapa? Karena pada H2O adanya ikatan hidrogen akan menyebabkan H2O mempunyai titik didih yang lebih besar dibandingkan dengan H2S yang tidak ada ikatan hidrogen. Jadi pernyataan yang pertama salah. Ya, sebab S mempunyai keelektronegatifan yang lebih besar daripada O. Ingat, keelektronegatifan dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil. Nah, O dan S ini terletak dalam satu golongan, golongan 6A. O terletak di atas golongan 6A itu ada oksigen, kemudian disusul belerang. Nah, oksigen berada di atas S sehingga O
akan mempunyai harga keelektron-negatifan yang lebih besar dibandingkan dengan S. Jadi, pernyataan yang kedua ini juga salah. Salah, jawabannya adalah E. Sebuah atom netral X mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Sehingga bisa kita tentukan elektron valensi dari atom X adalah 7 ya, karena terakhirnya elektron valensinya 7. Ingat, kalau elektron valensinya 7, artinya dia akan menangkap 1 elektron. Jika unsur tersebut membentuk hidrida, maka senyawa yang terbentuk kemungkinan apa? Hidrida ini berarti atom X ini akan berikatan dengan hidrogen. Hidrogen mempunyai elektron valensi 1 karena dia termasuk golongan 1A. Elektron valensinya 1, kemudian elektron valensi dari X tadi 7. Untuk membentuk senyawa, maka mereka akan berikatan menjadi suatu senyawa HX atau XH, ya, berikatan dengan X tadi. Oke, jenis ikatannya apa? Jenis ikatannya karena hidrogen tadi termasuk unsur non-logam, kemudian X atau X tadi termasuk golongan 7A, non-logam juga. Jadi ketika unsur non-logam berikatan non-logam, maka jenis ikatannya termasuk ikatan kovalen. Pasangan senyawa berikut yang merupakan pasangan senyawa yang memiliki ikatan kovalen. Ingat, ikatan kovalen tadi ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron bebas atau ikatan yang terjadi karena unsur non-logam dan non-logam. KCl dan HCl salah karena K ini termasuk unsur golongan logam. H2S dan Na2S salah, Na-nya karena termasuk golongan 1A, logam juga. Yang C, PCl3 dan FeCl3 salah, Fe-nya karena dia termasuk logam transisi. D, CH4 dan NH3. Oke, benar. Ini semuanya unsur non-logam dan C termasuk semi-logam berikatan dengan hidrogen akan cenderung membentuk ikatan kovalen. Jadi jawabannya adalah D. Yang E kenapa salah? Karena ada Na2O, Na termasuk golongan 1. Oke ya. Sekian video pembahasan tentang ikatan kimia part yang kedua. Semoga video pembahasan ini mudah dipahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.